Kembali lagi pada video otomasi dan robotika lanjut. Saya Riko Marcelio dari mahasiswa Universitas Tarumanagara, dan rekan saya kali ini akan membahas tentang rangkaian hidrolik dan elektrohidrolik. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dari rangkaian hidrolik biasa. Nah, untuk komponen yang dibutuhkan itu saya menggunakan double acting cylinder dan 4/2 valve. Untuk silinder ini saya akan menamai label A1 0 mm dan A2 200 dan 200. Nah, ini kita bisa sambungkan pada bagian sisi kiri dan kanan silinder. Nah, untuk valve ini saya akan menggunakan pilot operated pada kedua sisi. Nah, untuk ini juga kita membutuhkan pump dan tank untuk dipasangkan pada sisi port pump dan port tank. Nah, pada rangkaian ini saya akan membutuhkan 2 silinder, jadi ini kita bisa kopas saja. Untuk silindernya saya akan mengganti label menjadi A3 dan A4 dengan posisi yang sama. Selanjutnya saya akan menggunakan 3/2 valve. Nah, dalam satu silinder ini saya akan membutuhkan 2. Nah, ini untuk 3/2 valve ini saya akan menggunakan roller dan spring return. Sama, ini juga roller dan spring return. Ini juga, dan ini juga. Nah, ini pada ini port A bisa disambungkan pada 4/2 valve ini ya. Nah, selanjutnya untuk mengoperasikannya juga saya akan membutuhkan 3/2 valve ini lagi. Ini untuk ini saya akan menggunakan tombol biasa dan spring return. Nah, ini bagian A port ini bisa disambungkan, dan untuk mengoperasikannya saya akan membutuhkan tank pada bagian ini, karena ini butuhnya cuma tank doang, jadi bisa langsung. Untuk ketiga ini saya akan membutuhkan pump dan tank pada masing-masing direct control valve. Ini bisa dikopas saja, bisa disambung pada masing-masing port. Nah, untuk yang tombol ini saya juga membutuhkan pump dan tank untuk dapat bekerja. Nah, selanjutnya mekanismenya, cara agar ini bekerja itu gimana sih? Nah, ini membutuhkan sistem. Nah, yang saya gunakan itu A+, B+, A-, dan B-. Nah, A+ ini itu proses dari A1 ke 2, B+ dari proses A3 ke A4, A- itu kembali ke awal, jadi di retract dari A2 ke A1, dan B- juga sama, A4 ke A3. Nah, untuk agar semuanya itu dapat bekerja, kita bisa langsung saja agar A+ bekerja, B- harus dapat terpenuhi. Nah, berarti ini agar terpenuhi, jadi kita tulis A3. Selanjutnya untuk B+ dapat bekerja, B+ jadi ini keempat, maka A2 itu harus sudah terpenuhi, jadi A2 itu harus sudah bekerja. Jadi ini kita masukkan A2.
Nah, selanjutnya untuk A- dapat bekerja, maka B+ harus dapat terbukti sudah bekerja, maka kita bisa masukkan di sini A4. Nah, selanjutnya untuk B- dapat bekerja, maka A- harus sudah bekerja juga, jadi ini bisa dimasukkan A1. Nah, ini kita langsung saja simulasikan. Jadi kita pencet tombolnya. Nah, bisa dilihat ini rangka sudah berfungsi dengan baik. Nah, namun ada satu cara lagi agar dapat rangkaian ini dapat bekerja terus-menerus. Nah, caranya itu gampang. Jadi kita bisa ubah saja ini tombolnya jadi detailed switch. Nah, kita klik OK, kita lakukan simulasinya kembali. Nah, kita bisa pencet tombolnya. Nah, ini bisa dilihat ya, prosesnya itu terus-terusan, jadi nggak bakal berhenti. Nah, kalau berhenti itu saya harus menekan tombolnya kembali. Halo, perkenalkan nama saya Crispin Ferdianza, saya mahasiswa Teknik Mesin Universitas Tarumanagara, dan berikutnya dalam video ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian elektrohidrolik. Oke, sekarang sudah terlihat di layar kita rangkaian elektrohidrolik sederhana yang saya buat sebelumnya. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mungkin saya akan bercerita sedikit tentang komponen-komponen yang digunakan dalam rangkaian elektrohidrolik sederhana kali ini. Yang pertama, untuk aktuatornya saya menggunakan silinder jenis double acting cylinder. Kemudian untuk valve-nya saya menggunakan directional control valve tipe 5/2. Kemudian berikutnya ada power pack yang berfungsi untuk memompa dan menampung cairan atau fluida yang digunakan dalam rangkaian elektrohidrolik kali ini. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian komponen yang saya buat. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini ada dua buah silinder, saya beri nama silinder 1 dan silinder 2. Silinder ini sudah saya nyalakan fitur sensor jaraknya dan saya beri distance rule. Untuk silinder 1 saya beri label A0 untuk posisi 0 hingga 0. Untuk posisi 100 hingga 200 saya beri label A1. Ini satuannya milimeter ya. Kemudian untuk silinder 2 sedikit berbeda. B0-nya saya mulai dari 0 hingga 0. B1-nya 200 hingga 200. Kemudian silinder ini terhubung ke DCV tipe 5/2. Nah, untuk DCV-nya sudah saya nyalakan fitur solenoidnya di kanan dan di kiri. Untuk solenoid yang kiri saya beri label X1 dan yang kanan X2. Kalau untuk yang silinder 2, kirinya saya beri label X3 dan X4. Jadi silinder ini akan terhubung dengan valve tipe 5/2 dan dari valve ini akan terhubung dengan power pack. Di sini ada port P yang terhubung dengan port A setiap DCV atau valve. Port P ini akan berperan sebagai port yang memompa fluida ke valve. Kemudian untuk port DE akan terhubung dengan port T dan TS. Port T dan TS ini berperan untuk mengembalikan fluida atau cairan ke power pack atau tangki atau reservoir. Jadi prinsipnya adalah fluida akan keluar dari port P masuk ke port A, lalu solenoid akan bergerak sehingga fluida bisa masuk dan memompa silinder, dan fluida yang tidak terpakai akan dikeluarkan melalui port D atau E dan masuk ke port T atau TS kembali ke tangki. Kemudian kalau untuk prinsip kerja retract-nya, apabila tadi port B berperan sebagai port inlet,
tempat fluida masuk, maka sekarang port inletnya ada di port C. Sedangkan port B berperan sebagai port outlet, di mana fluida kembali ke reservoir atau tank. Kemudian berikutnya adalah penjelasan untuk rangkaian elektrikalnya ya. Di sini ada button untuk power, di sini ada switch untuk relay K1. Kemudian di sini ada switch, roll switch ya untuk label B0. Kemudian di bawahnya ada roll switch lagi untuk label B1. Lalu di sini ada emergency stop button yang sudah saya siapkan. Kemudian di sini ada logo untuk relay. Kemudian ada switch K1 lagi, ada valve solenoid untuk label X1. Kemudian di sini ada limit switch untuk label A1. Kemudian di sini ada valve solenoid untuk label X3. Di sini ada normally close switch untuk K1. Di sini ada valve solenoid X2. Lalu di sini ada switch untuk A0 dan di sini ada valve solenoid untuk label X4. Nah, untuk prinsip kerjanya kira-kira seperti ini. Kita langsung nyalakan saya fitur simulasinya. Jadi ini kondisi sudah menyala listriknya. Lalu akan saya tekan tombol power. Nah, apa yang terjadi pada saat saya menekan tombol power, rangkaian listrik akan terhubung dan mengaktifkan valve solenoid untuk X1. Sehingga solenoid X1 akan menggerakkan valve dan fluida masuk ke silinder 1. Ketika silinder 1 bergerak hingga titik A1, valve solenoid X3 akan hidup dan memompa fluida masuk ke silinder 2. Lalu ketika keduanya sudah mencapai titik A1 dan B1 atau sudah mentok sampai ujung, valve solenoid X2 dan X4 akan aktif dan fluida atau cairan akan dipompa masuk melalui label C ini yang ada pada valve dan menekan piston kembali ke posisi semulanya. Nah, untuk grafiknya saya akan ceritakan sedikit. Jadi pada saat saya menekan tombol power, silinder 1 akan mengalami perubahan posisi seperti pada grafik ini, di mana dia naik, lalu ketika sudah sampai posisi 200 dia akan berhenti sejenak, tidak langsung turun. Karena dia menunggu silinder 2 untuk bergerak hingga titik B1. Ketika silinder 2 sudah bergerak hingga titik B1, mereka akan turun bersamaan ke posisi semula, kembali ke titik 0. Untuk penjelasan velocity-nya, ketika silinder bergerak maju, mereka mengalami peningkatan velocity atau kecepatan, namun ketika mereka retract ke posisi semula mengalami penurunan velocity atau kecepatan. Demikian penjelasan saya tentang rangkaian elektrohidrolik sederhana kali ini. Demikian video penjelasan dari kami tentang rangkaian hidrolik dan elektrohidrolik. Mungkin untuk kesimpulan yang dapat diambil, pertama, rangkaian hidrolik dan elektrohidrolik kurang lebih sama. Yang membedakan adalah rangkaian hidrolik biasa tidak menggunakan rangkaian elektrikal. Kemudian kesimpulan kedua, rangkaian hidrolik dan pneumatik juga kurang lebih hampir sama. Yang membedakan adalah rangkaian hidrolik menggunakan power pack, rangkaian pneumatik menggunakan kompresor. Kemudian harapan kami ke depannya untuk video pembelajaran otomasi robotika adalah semoga video tentang hidrolik atau konten pembelajaran digital lainnya tentang hidrolik bisa lebih banyak. Karena pada saat kami membuat video ini, kami cenderung lebih sering menemukan video atau konten pembelajaran digital tentang pneumatik daripada hidrolik. Sehingga kami harap ke depannya konten untuk hidrolik bisa lebih banyak lagi. Baik, sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dadah!